yang perlu ditekankan untuk integral itu beda dengan apa sih perbedaan integral dengan turunan ya. Integral itu seringkali disebut dengan anti turunan atau anti derivatif. Nah, kenapa disebut anti turunan? Karena pada dasarnya integral itu adalah kebalikan dari turunan. Seperti itu. Jadi misalnya kalau kita punya suatu fungsi ya, misalnya fungsi tersebut diturunkan seperti ini. Kan fungsi mula-mula adalah fx gitu ya. Ketika diturunkan itu jadi f aksen x. Nah, ini yang kita sebut dengan turunan nih, ya, derivatif. Ketika kita ingin mengembalikan suatu fungsi turunan menjadi fungsi semula, itulah yang disebut dengan anti turunan atau integral. Ya, sama seperti waktu kalian belajar ln dan anti ln. Ya kan? Kalau anti ln itu kan berarti kita mau menghilangkan nilai ln-nya dengan cara memangkat kita pangkatkan bilangan tersebut dengan eksponensial seperti itu. Itu pengertian dari anti ln. Kalau anti turunan itu lawannya turunan, berarti kita mau ngubah suatu fungsi turunan ke fungsi semula. Jadi integral dari f aksen x itu adalah f x seperti itu ditambah dengan konstanta. Ya, kenapa ada tambah konstanta? Nah, karena turunan dari konstanta itu sama dengan nol. Ya, jadi bisa kita bilang konstanta itu ketika diturunkan kan sama dengan nol. Artinya nilai konstanta itu sama sekali tidak tergambarkan di persamaan ini. Nah, makanya kita asumsikan ada nilai konstantanya. Nah, bagaimana kalau seandainya konstantanya tidak ada? Ya nggak apa-apa. Karena K itu bisa bernilai sama dengan nol kalau dia tidak ada konstanta, kayak gitu. Tapi kalau ada konstanta, ya kita tinggal bikin K tidak sama dengan nol, seperti itu. Oke? Jadi itu bentuk umum dari integral. Nah, eh, saya kasih contoh ya, misalnya fungsinya itu x kuadrat plus 5. Oke? Maka f aksen x-nya adalah 2x. Maka integral dari f aksen x adalah x kuadrat ditambah konstanta. Nah, seperti ini. 5 ini adalah nilai dari konstantanya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa kita mempelajari tentang integral? Kalau waktu belajar turunan, kita itu kan pada dasarnya ingin mencari nilai perubahan. Ya, saya ambil contoh misalnya tiga contoh deh. Misalnya kita punya total utility, maka turunannya itu adalah marginal utility. Ya, arti dari marginal utility adalah tambahan kepuasan ketika menambah satu unit barang untuk dikonsumsi. Ya, kalau total cost, turunannya marginal cost itu juga sama. Tambahan biaya ketika menambah produksi sebesar satu unit. Total revenue diturunkan jadi marginal revenue ini juga sama. Tambahan penerimaan ketika dia menambah satu unit barang seperti itu. Ya, jadi satuannya marginal. Nah, marginal itu pada dasarnya dia mau mencari tambahannya. Sekarang kita misalnya pakai pendekatan tabel ya. Misalnya ini quantity, total utility sama marginal utility ya. Misalnya kita konsumsinya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Misalnya mula-mula total utility-nya 0. Terus ini 7, berarti tambahan kepuasannya 7. Terus 13 berarti 6. Berapa nih misalnya? 16, 3, 18, 2. Oke. Ini adalah marginal utility. Nah, marginal utility itu adalah turunan pertama total utility atau dia tuh mau lihat dampak perubahan quantity terhadap total utility, perubahan total utility seperti itu. Ya, dari 0 ke 7 itu bertambah 7. Dari 7 ke 13 itu bertambah 6. Nah, tapi di sini kita bisa perhatikan bahwa total dari marginal, total dari perubahan itu sama dengan total. Ya, sehingga pada dasarnya kan kalau total utility diturunkan terhadap quantity itu hasilnya adalah marginal utility. Nah, berarti integral dari marginal utility itu hasilnya adalah total utility. Ya, berarti dia mau bilang bahwa total dari marginal utility adalah utility atau total utility. Jadi kalau turunan itu mencari nilai perubahan
atau kita mau melihat dampak, integral itu tujuannya bukan seperti turunan, tapi integral itu tujuannya adalah mencari total dari perubahan. Seperti itu. Nah, integral sendiri ada yang ininya ya, ada integral definite sama indefinite. Yang disebut indefinite tak tentu berarti dia tidak, kan harusnya ada batas atas sama batas bawah. Nah, kalau tidak ada batas atas batas bawah, maka dia disebut integral indefinite tak tentu. Kita nggak tahu batasnya sampai mana, seperti itu. Tapi akan disebut integral definite ketika dia ada batasnya, ya. Contohnya saya mau tahu total dari marginal utility ketika konsumsi dari 1 sampai 4. Berarti di sininya 1, di atasnya 4, seperti itu. Ya, itu artinya batasnya. Nah, makanya konsep integral itu juga dipakai untuk mencari luas bangunan. Ya, ketika mencari luas bangunan, pada dasarnya kita kan mau cari total perubahan ya. Ya, total perubahan dari masing-masing bidang. Nah, tapi itu mau dijumlahin menjadi suatu luas daerah. Nah, makanya kita mencari luas daerah itu pakai integral, seperti itu. Ya, itu konsep yang perlu kita ketahui tentang integral. Oke. Nah, kaidah-kaidahnya itu umumnya ada apa? Sebenarnya ada 6 kaidah ya. Ada kaidah substitusi sama ya kaidah substitusi dan kaidah lainnya. Tapi pada kali ini saya nggak akan terlalu dalam menjelaskannya karena ini kan harusnya matematik ekonomi ya. Jadi saya hanya jelaskan sekilas aja. Mungkin untuk kaidah substitusinya saya skip aja ya. Kita fokus di 5 kaidah aja ya. Dan habis itu kita langsung masuk ke aplikasi atau ke penerapan ekonominya. Seperti itu. Oke. Biar ada gambaran aja. Oke. Misalnya pokoknya pada kali ini kita bakal bahas ya kaidah-kaidah integral. Terus kita juga bahas integral. Tadi ini kan kita lagi bahas integral indefinite. Nanti kita bahas integral definite. Terus yang selanjutnya kita bakal bahas tentang ini, aplikasi integral dalam ekonomi. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu kaidah-kaidah integral. Yang pertama, kaidah pertama itu adalah pangkat. Oke. Jadi aturan pertama atau kaidah pertama itu adalah integral dari pangkat x pangkat n terhadap x itu adalah x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah k. Seperti itu. Ya, logikanya seperti ini. Misalnya saya punya bilangan, ya misalnya saya punya suatu fungsi, dia itu kalau di fungsi mula-mulanya x pangkat 5 misalnya. X pangkat 5 tambah 3. Nah, maka ketika diturunkan itu hasilnya menjadi 5x pangkat 4 ditambah 0 ya, atau 5x pangkat 4 aja. Kayak gitu. Ya. Berarti logikanya kan ini kan fx. Ini f aksen x gitu kan. Berarti kan harusnya integral dari f aksen x itu sama dengan fx. Berarti integral dari 5x pangkat 4 itu adalah ini, x pangkat 5 plus 3. Nah, berarti kan dia pangkatnya naik 1 ya. Pangkatnya naik 1, di sini ada konstanta. Nah, berarti kita ngeliatnya gini, kalau ini kan turunannya jadi 5 pindah ke depan, pangkatnya dikurang 1. Nah, berarti kalau ini logikanya diintegralin, berarti kan pangkatnya naik 1. Berarti dari 4 jadi 5. Kayak gitu. Nah, sekarang di depannya ini kita tentuin angkanya. Ya, berapa kali 5 hasilnya sama dengan 5. Maka jawabannya adalah 1. Kayak gitu. Ya, jadi jadi logikanya seperti itulah. Berarti ini berapa dikali 5 hasilnya sama dengan berapa dikali 5 hasilnya sama dengan 5. Jawabannya 1 gitu. Makanya di sini 1. Tapi kalau saya ganti misalnya jadi 10,
berapa kali 5 hasilnya 10. Berarti jawabannya adalah 2 seperti itu ya. Berarti di sini adalah berarti di apa namanya? Di sini jawabannya adalah 2 seperti itu. Oke. Dan ini adalah konstantanya. Itu sebabnya untuk kaidah pangkat itu seperti itu pengerjaannya. Oke. Kita langsung ke kaidah kedua yaitu logaritma. Jadi untuk menguasai integral itu teman-teman harus menguasai turunan. Kalau teman-teman tidak, karena prinsipnya kan cuma turunan dibalik gitu ya, anti turunan. Jadi kalau teman-teman tidak menguasai turunan, pasti kesulitan untuk integral seperti itu. Oke. Ya. Aturan yang kedua itu adalah kaidah logaritma. Ya, jadi misalnya kita punya fungsi uh, integral dari 1 per fx atau f aksen x per fx dx, maka hasilnya adalah ln fx ditambah konstanta seperti itu. Dari mana? Nah, kalau mau buktiin tinggal ini aja nih. Misalnya kita punya bilangan ln fx. Ya, misalnya kita contohnya nih, misalnya kita punya bilangan ln 3x kuadrat ditambah 7x gitu. Ini adalah fungsi x-nya. Berarti turunannya adalah, nah ingat aturan ln adalah 1/u dikali u aksen, ya kan? Atau 1/u kali u aksen, atau u aksen per u. Berarti ini diturunin jadi 6x plus 7 dibagi ini 3x kuadrat plus 7x. Kayak gitu. Maka integral dari ini adalah ini ditambah ya integral ya kayak gitu ya, ditambah dengan konstanta. Kebetulan di sini konstantanya 0 seperti itu. Oke. Ya. Jadi intinya integral tuh kebalikan dari turunan. Oke, lanjut. Kaidah ketiga yaitu eksponensial. Oke, kaidah ketiga adalah kaidah eksponensial. Rumusnya adalah integral dari e pangkat fx dikali f aksen x, itu hasilnya adalah e pangkat fx ditambah c. Ya, contohnya misalnya kita punya ya kita misalnya punya ini turunan e, misalnya fx adalah e pangkat 3x ditambah 7. Maka f aksen x-nya adalah 3e 3x seperti itu. Maka integral dari ini itu adalah ini. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau ngecek hasil integralnya benar atau enggak, dia tinggal jadi misalnya kita mau ngecek nih kan kayak tadi nih, yang paling simple. Apakah benar integral dari ya, apakah benar integral dari 10x pangkat 4 adalah 2x pangkat 5 plus 3? Nah, maka hasilnya tinggal kita turunin aja. Kalau diturunin hasilnya sama persis dengan ini, berarti jawaban kita benar untuk integralnya. Seperti itu ya. Oke. Terus masuk ke kaidah keempat. Kaidah keempat adalah penjumlahan atau pengurangan. Ya, penjumlahan atau pengurangan. Oke. Jadi misalnya integral dari fx plus minus gx. Nah, pada dasarnya ini adalah tinggal dipisah saja. Jadi integral fx, jadi kita ngintegralin dulu fx, baru ngintegralin gx seperti itu. Oke, jadi cuma dipisah aja. Contohnya misalnya nih integral
X pangkat 4 tambah 3X kuadrat dx. Gitu. Berarti kan ini sama aja kayak integral X pangkat 4 ditambah integral 3X kuadrat. Seperti itu. Nah, integral X pangkat 4 itu adalah 1/5 X pangkat 5. Integral 3X kuadrat itu adalah X pangkat 3. Nah, baru ditambah konstanta. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau cek hasil kerjaan kita benar, diturunin aja. 1/5 X pangkat 5 turunan jadi X pangkat 4. X pangkat 3 itu diturunkan jadi 3X kuadrat. Konstanta diturunin jadi sama dengan 0. Berarti terbukti yang kita kerjain itu benar. Seperti itu. Oke. Sebenarnya ada 6 kaidah ya, termasuk kaidah substitusi, tapi saya jelasinnya sampai kaidah kelima aja ya. Karena yang 6 agak susah. Buat matematik lanjutan aja ya. Kaidah kelima adalah formula perkalian. Misalnya kita mengintegralkan n dikali suatu fungsi x itu diturunin terhadap x, diintegralkan terhadap x, maka n ini kan konstanta, maka konstantanya ini bisa kita pindahin ke depan jadi n integral fx kayak gitu. Oke. Contohnya integral 3x kuadrat. Ini sama aja kayak 3 integral x kuadrat. Kayak gitu. Nah, integral dari x kuadrat adalah 1/3 x pangkat 3 ditambah konstanta. Nah, ini dicoret, maka hasilnya jadi x pangkat 3 ditambah konstanta. Nah, sekarang kalau kita mau buktikan ini, apakah hasil integralnya benar, turunin aja. X pangkat 3 diturunin jadi 3x kuadrat. Konstanta diturunin jadi sama dengan 0. Maka terbukti integral dari 3x kuadrat adalah x pangkat 3 ditambah konstanta. Seperti itu. Oke. Nah, cara kaidah selanjutnya itu adalah kaidah substitusi. Tapi saya nggak akan jelaskan karena cukup rumit ya. Kita fokus di fokus di 5 kaidah ini aja. Oke. Jadi tadi adalah 5 kaidah dari integral ya yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kaidah-kaidah ini sebenarnya nggak pure ya. Jadi nanti di soal itu kaidah-kaidah ini bisa dicampur. Jadi nggak cuma soalnya itu nggak cuma menggunakan satu kaidah, tapi bisa menggunakan lebih dari satu kaidah atau campuran. Ya, misalnya kaidah logaritma itu dikombinasikan dengan kaidah eksponensial, atau kaidah eksponensial dicampur dengan penjumlahan pengurangan, atau dicampur dengan kaidah pangkat, atau dicampur dengan kaidah kelima. Jadi kurang lebih soalnya itu dimodifikasi, ya. Nggak murni dia itu cuma pakai satu aturan aja. Nah, itu pentingnya teman-teman harus teman-teman harus mengerti aturan-aturannya, ya. Sekarang saya misalnya coba contoh soal ya. Misalnya tadi kan kita udah belajar kaidah ini ya, kaidah eksponensial. Nah, kalau misalnya soalnya carilah integral dari 2e pangkat 2x. Gitu. Berarti kan jawabannya ya udah. Tadi rumusnya gimana? Kan ini kan berarti rumusnya ini kan e pangkat fx. Nah, ini adalah f aksen x. Hasilnya akan menjadi seperti ini kan. Maka udah tahu nih hasil integralnya. Ya, hasil integral ini berarti adalah e pangkat 2x ditambah konstanta. Nah, ini kan cuma pakai satu aturan. Nah, gimana kalau seandainya soalnya tuh dimainin nih, seperti ini. Saya bikin misalnya ini 6. Nah, jawabannya pasti kan beda ya. Nah, jawabannya tuh beda tuh. Nah, kira-kira gimana? Nah, berarti kita mengkombinasikan aturan eksponensial dengan aturan perkalian. Kayak gitu. Nah, kalau kan harusnya bentuk umumnya adalah e pangkat fx dikali f aksen x. Seperti itu. Ya kan? Harusnya bentuknya seperti ini. Nah, cuma kenyataannya di sini ini 6 ini bukan f aksen x. F aksen x-nya itu sama dengan 2. Nah, berarti kita harus memanipulasi bentuk persamaannya. Cara memanipulasinya gimana? Ya, kita harus bikin seolah-olah menjadi seperti ini dalam integral.
Berarti caranya adalah 6 ini kita pecah jadi 2 dikali 3. Karena f aksen x harus sama dengan 2. Nah, tapi kita juga nggak boleh ngerubah nilai aslinya. Nilai aslinya tetap harus 6. Seperti itu. Maka supaya jadi 6, maka ini 6-nya kita ganti 2. Nah, supaya tetap nilainya 6, berarti tetap dikali 3. Nah, kebetulan 3 itu adalah konstanta, maka bisa kita taruh di luar. Nah, makanya kalau bentuknya seperti ini, maka kita mengkombinasikan aturan perkalian dengan aturan eksponensial. Seperti itu. Jadi, ketika teman-teman lihat soal, itu harus ada perasaan atau intuisi. Ya, nggak bisa langsung logik aja. Kan aturannya begini. Nah, ini nggak sama nih aturannya. Nah, itulah pentingnya intuisi, supaya kalian bisa mengkombinasikan aturan dan aturan lainnya gitu. Jadi satu. Ya, maka kalau ada soal tadi, nah kayak gitu dipecah. Jadi 2 kali 3. Maka hasilnya adalah 3 dikali E pangkat 2X ditambah C. Gitu. Sekarang kita buktiin nih, bener nggak hasilnya jadi 6? Ini turunin jadi 6 E2X. Nah, terbukti berarti jawaban kita benar. Seperti itu ya. Ini adalah, berarti kan ini adalah hasil integralnya gitu kan. Kalau kita turunin, benar sama seperti jawaban, seperti persamaan mula-mula. Seperti itu. Berarti kerjaan kita benar. Nah, bagaimana kalau misalnya dimaininnya seperti ini? Misalnya soalnya bukan 6, tapi saya bikin misalnya saya bikin soalnya 1/4. Gitu. Nah, fx-nya 2x. Ya, f aksen x-nya harus sama dengan 2. Nah, 2 dikali berapa? Hasilnya 1/4. Jawabannya adalah 1/8. Berarti saya taruh 1/8 di depan, 1/4-nya saya ganti dengan 2. Jadi itu tidak mengubah nilainya. Seperti itu. Jadi 1/8 kali integral 2e pangkat 2x. Kayak gitu. Ya. Hasilnya adalah 1/8 kali e pangkat 2x plus c. Ya, diturunin, terbukti kalau diturunin jadi hasilnya berapa? 1/4 e 2x. Maka terbukti yang kita kerjakan itu benar. Oke. Jadi seperti itu. Itu pentingnya intuisi dalam mengerjakan integral. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang lain. Ya, sekarang misalnya kita kita aplikasikan aturan LON ya. Jadi misalnya integral dari 6x ditambah 7 dibagi 3x kuadrat plus 7x. Nah, ini kita pakai aturan logaritma ya. Berarti tadi bentuk formnya itu harus sebagai kan ln fx itu kalau diturunkan jadi 1/fx dikali f aksen x atau f aksen x dibagi fx seperti itu. Maka di sini posisinya harus sebagai fx, yang atas itu harus f aksen x seperti itu. Oke. Jadi seperti itu posisinya. Maka ketika ini sudah terpenuhi, maka hasil integralnya adalah ln fx, berarti ln dari 3x kuadrat ditambah 7x tambah konstanta, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya bentuk persamaannya nggak seperti ini? Misalnya saya ganti jadi soalnya bisa aja saya ubah jadi 12x ditambah 14. Maka kita harus memanipulasi dulu. Ya, jadi caranya adalah yang bawah itu tetap kita anggap sebagai fx. Ya. Yang bawah ini tetap dalam fx, berarti f aksen x-nya kan adalah f aksen x-nya adalah 6x ditambah 7. Nah, supaya hasilnya tetap 12x plus 14 dibagi 3x kuadrat plus 7x, maka kita harus melakukan perkalian supaya nilai ini berubah menjadi seperti ini. Dan kita tahu ini harus dikali dengan 2 supaya nilainya menjadi seperti ini. Maka kita bisa taruh 2-nya di luar. Maka hasilnya adalah ln
Berarti 2 ln 3x kuadrat ditambah 7x ditambah konstanta. Seperti itu. Ya. Jadi kita harus bisa ini ya, harus punya intuisi supaya bisa menggabungkan aturan-aturan yang ada. Oke. Nah, saya nggak akan terlalu banyak bahas contoh soalnya, karena sebenarnya integral ini materi matematik lanjutan ya. Tapi saya akan membahas penerapan ekonominya. Ya. Kalau turunan itu berarti kan penerapannya kita mencari perubahan ya. Jadi misalnya perubahan biaya ya, atau tambahan biaya akibat menambah jumlah produksi atau yang kita kenal dengan marginal cost. Nah, kalau di integral itu kebalikannya. Kalau di turunan kita mengubah total menjadi marginal. Ya, tapi kalau di integral kan integral tuh tujuannya mencari total perubahan. Berarti total dari total perubahan itu adalah total dari sesuatu. Contohnya total dari marginal utility adalah total utility seperti itu. Ya, contohnya adalah yang pertama kita fungsi biaya ya. Jadi fungsi biaya itu dapat diperoleh dari melakukan integral terhadap marginal cost seperti itu. Oke. Jadi integral dari marginal cost adalah fungsi biaya. Jadi kita bisa mengetahui marginal cost dan average cost. Jadi kita bisa mencari average cost atau cost itu kalau kita tahu marginal cost. Ya. Misalnya marginal cost-nya adalah 3Q kuadrat min 6Q ditambah 4. Maka cost functionnya adalah diintegralkan saja. Nah, 3Q kuadrat naik jadi Q pangkat 3 gitu ya. 6Q jadi 3Q kuadrat. Ini jadi 4Q. Ditambah konstanta. Nah, kalau fungsi biaya, konstanta itu seperti apa? Konstanta adalah fixed cost. Gitu. Sedangkan ini adalah variable cost. Oke. Bisa nggak kita cari average cost? Bisa ya. Cari average cost-nya adalah tinggal cost dibagi quantity. Berarti Q kuadrat dikurang 3Q ditambah 4 ditambah K dibagi Q. Seperti itu. Oke. Itu adalah average cost-nya. Nah, kalau tadi mengubah marginal cost menjadi total cost. Nah, bisa nggak kita mencari revenue dari marginal revenue? Bisa juga ya. Nah, kalau berarti misalnya kalau kita punya marginal revenue itu 16 min 4Q, maka total revenue-nya adalah integral dari MR terhadap Q. Hasilnya adalah 16Q min 2Q kuadrat. Seperti itu. Oke. Berarti average revenue-nya, berarti kalau kita mau mencari average revenue dari marginal revenue adalah kita tinggal bagi TR-nya dengan Q. Jadi 16 min 2 Q. Seperti itu. Oke. Itu adalah salah satu penerapannya. Kita juga bisa mencari total utility dari marginal utility ya. Misalnya marginal utility-nya itu adalah 90 min 10 Q. Berarti total utility adalah integral dari marginal utility terhadap si Q. Berarti tinggal naik ya, naik jadi 90 Q min 5 Q kuadrat, seperti itu. Oke. Kalau tadi kan kita bicara ini ya utility. Nah, sekarang kalau produk berarti dari marginal productivity ya. Jadi total product adalah integral dari marginal product terhadap quantity, seperti itu. Misalnya kita dapat marginal productivity, saya bikin aja langsung spesifik ya, misalnya marginal productivity capital itu adalah ketika menggunakan 18 min 3K kuadrat. Berarti total productivity capital itu adalah integral dari MPK terhadap K gitu. Hasilnya adalah 18K ini jadi 9K kuadrat, 3Q kuadratnya, 3K kuadratnya jadi K pangkat 3. Ditambah dengan konstanta. Kayak gitu. Ya C lah misalnya kodenya.
kita bisa abaikan misalnya konstanta sama dengan 0, karena umumnya kalau total productivity dia nggak ada nilai konstannya ya. Ya, ketika tidak menggunakan input ya totalnya tetap 0 kayak gitu. Beda sama fixed cost. Jadi ini bisa kita abaikan konstantanya. Oke. Nah, kalau tadi penerapan dalam mikro ya, sekarang penerapan dalam makro satu aja ya. Jadi kalau kalian mungkin beberapa belum belajar pengantar makro, tapi di makro itu ada fungsi ini konsumsi dan fungsi tabungan. Ya, misalnya konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Ya, misalnya A ditambah B Y. Berarti marginal propensity consume-nya itu kan adalah, jadi ini kalau mau ini ya dibahas nih. Jadi A itu adalah konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh income, atau kita sebut dengan konsumsi otonom. Oke. Sedangkan ini B itu kita sebut dengan MPC. Jadi ini besarnya hasrat untuk mengonsumsi, marginal propensity to consume, kayak gitu. Maka nilai B itu adalah didapat dari yaitu MPC, yaitu turunan C terhadap Y, seperti itu. Oke. Nah, kan kita udah dapat C sama dengan A plus BY. Berarti kita tahu bahwa Y sama dengan C plus S. Seperti itu ya. Y sama dengan C plus S. Berarti fungsi S-nya seperti apa? Nah, kita masukin aja nih. Berarti Y sama dengan A plus BY ditambah S. Nah, berarti kan logikanya S adalah min A min BY ditambah Y. Paham nggak kenapa seperti ini? Kan logikanya Y sama dengan A plus BY ditambah berapa supaya hasilnya Y. Berarti kan A plus BY-nya kita hilangkan. Caranya jadi min A dikurang BY. Nah, tapi kan kalau dihilangkan 0, padahal kita mau bikin Y sama dengan Y, maka kita bikin jadi min A min BY ditambah Y. Seperti itu. Ini bisa kita sederhanakan jadi min A ditambah 1 min B dikali Y. Jadi ketika kita dapat C sama dengan A plus BY, maka S-nya adalah min A ditambah 1 min B dikali Y. Seperti itu. Oke. Nah, bisakah kita mencari fungsi konsumsi dan saving dari MPC MPS? Bisa, karena konsepnya tadi adalah MPC adalah turunan konsumsi terhadap Y. Kalau MPS itu turunan saving terhadap Y. Gitu. Maka kalau kita mau mencari konsumsi atau saving, berarti kita cukup mengintegralkan si marginal propensity-nya. Jadi konsumsi adalah integral dari MPC terhadap Y. Gitu. Nanti hasilnya adalah A plus B Y. Ya kan MPC itu sama dengan B gitu ya. MPC itu adalah B. Maka B diintegralin jadi BY. Nah, ditambah konstanta gitu. Nah, konstantanya itu adalah bisa kita ganti jadi A atau menunjukkan konsumsi otonom seperti itu. Sedangkan kalau saving berarti integral dari MPS. MPS itu tadi 1 min B, berarti 1 min B diintegralin terhadap Y, hasilnya adalah 1 min B kali Y, ditambah konstanta. Konstantanya adalah min A. Ini menunjukkan saving otonom, atau saving yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan, seperti itu. Oke. Itu adalah aplikasi dari integral tertentu, atau indefinite integral. Nah, sekarang kita masuk ke integral tertentu. Atau disebut dengan integral definite. Oke. Integral definite. Sebenarnya membedakan antara integral indefinite dan definite adalah kalau integral definite itu dia punya batasnya. Jadi ketika kita misalnya kita integralin nih
B, batasnya B dari A ke B gitu ya. Ini harus lebih besar B ya daripada A ya. Ini fx dx. Misalnya integral fx itu adalah f, jadinya f besar x gitu. Maka fx ini jadi b a. Jadi kan nanti kita dapat nih misalnya integral dari fx adalah f kecil x jadi f besar dalam kurung x tutup kurung. Maka nilai x ini kita ganti menjadi b dan a sehingga ini itu jadi f dalam kurung b tutup kurung dikurang f buka kurung a tutup kurung seperti itu. Fb dikurang fa. Ini tuh sama seperti konsep mencari luas daerah seperti itu. Ya. Jadi aplikasi yang bisa kita gunakan untuk integral tentu ini adalah kita mencari luas daerah. Nah, apa aplikasinya dalam ekonomi? Dalam ekonomi itu bisa kita gunakan untuk mencari surplus konsumen dan surplus produsen seperti itu. Nah, kita harus balik lagi ke teori mikronya dulu nih. Mungkin beberapa dari kalian juga udah lupa ya. Kan konsepnya itu adalah seperti ini. Ini adalah ini price, ini quantity seperti itu. Ya, misalnya ini fungsi area. Misalnya ini fungsi demand. Lalu ini ada fungsi supply. Nah, ini adalah harga equilibrium dan kuantitas equilibrium seperti itu. Oke. Ya, ini harga equilibrium, ini kuantitas equilibrium. Nah, daerah surplus konsumen itu apa? Daerah surplus konsumen itu adalah daerah, dia bicara tentang daerah willingness to pay. Jadi ini kan ini kan titik ini menunjukkan maksimum willingness to pay seperti itu kan. Artinya konsumen maksimal bersedia membayar tuh di titik sini. Sedangkan harga yang ditetapkan itu adalah di level PE. Misalnya PE-nya 10, maksimum willingness to pay-nya adalah 20. Berarti daerah selisih willingness to pay dengan harga yang sebenarnya itu adalah dari A dikurang PE gitu. Nah, kan kita mau mencari luas daerahnya. Berarti kan konsepnya PE dikurang A itu adalah tingginya. Alasnya itu adalah sebesar QE. Kayak gitu. Kenapa sebesar QE? Karena ini kan 0, ini QE. Jadi misalnya QE-nya 30, berarti alasnya sebesar 30 dikurang 0. Sedangkan tingginya itu adalah A dikurang PE. Itu konsep. Nah, itu sebenarnya kita nggak perlu pakai integral sebenarnya ya untuk menyelesaikan. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau fungsinya linear. Jadi kalau fungsinya linear, kita tinggal cari luas segitiga. Nah, tapi karena kasusnya non-linear, maka luas-luas segitiganya itu harus kita cari dengan integral. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa mencari luas daerah suatu fungsi linear dengan integral? Jawabannya tetap bisa. Tapi kita nggak harus lakukan cara integral. Intinya itu kalau fungsi linear. Tapi kalau fungsi non-linear, itu harus pakai integral supaya hasilnya akurat. Jadi ini adalah consumer surplusnya. Lalu ini adalah producer surplusnya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau consumer surplus, nantinya kita akan mencari luas daerah si fungsi permintaan ini QD, tapi dibatasi di antara A sampai harga equilibrium. Nah, kalau ini tuh titik, misalnya kita taruh titik B, itu adalah minimum price. Jadi, si produsen baru mau menjual barang ketika harganya di level B. Itu artinya harga minimum yang bisa ditetapkan oleh produsen. Taruhlah B-nya itu 5. Ternyata harga equilibriumnya adalah 10. Nah, berarti surplus produsennya itu antara 10 kurang 5 tingginya. Nah, alasnya adalah sebesar key equilibrium seperti itu. Maka nanti pada saat mencari producer surplus, kita melakukan integral dari sisi supply.
kayak gitu. Tapi kita mesti lihat nih, kalau consumer surplus kan konsepnya gini nih. Kita kan pertama kita integralin gitu ya. Kita integralin ini. Kan dapat ini. Padahal yang mau kita cari ini. Gitu. Berarti nanti gini. Jadi ketika misalnya kita lakukan integral tanpa batas gitu, berarti kan nanti consumer surplusnya seperti ini. Jadi kalau misalnya saya bikin, jadi ini sekarang langsung masuk ke rumus ya. Kan misalnya consumer surplus itu kan integral dari QE 0. Nah, fungsi permintaan ya ini. Oke, kalau saya bikin seperti ini, kan kalau misalnya nggak ada batas nih, ya anggap nggak ada batas. Nah itu berarti luas daerahnya di sini. Kalau nggak ada batas, oke. Nah kalau seandainya saya batasi, batasnya itu misalnya saya batasi dari IE sampai 0, maka daerah ini itu nggak saya anggap. Ya, jadi daerah arsir kuning itu nggak saya anggap. Karena kita cuma mau batasin dari QE ke 0. Nah, itu tujuan integral definite. Kita mau batasin. Gitu. Oke. Nah, padahal consumer surplus tuh yang ini. Ya kan? Consumer surplus tuh kan yang ini. Sedangkan kita dapatnya luas daerah ini. Sorry. Padahal kita dapatnya luas daerah yang ini. Nah, berarti kan kita harus potong kita harus potong ini nih. Kita harus potong ini. Nah, ini tuh konsepnya persegi panjang, di mana tingginya itu sebesar P equilibrium, lebarnya sebesar Q equilibrium. Makanya rumusnya itu adalah integral dari fungsi permintaan dikurangi PE kali QE, seperti itu. Jadi itu adalah asal-usul dari rumus consumer surplus. Kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke satu contoh soal aja ya. Untuk mempersingkat waktu. Misalnya kita punya fungsi, nah kita perhatiin nih, fungsi penawarannya itu adalah min 30 ditambah 5P. Oke. Fungsi permintaannya itu adalah 60 min 4P. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Supaya lebih sederhana, maka fungsinya ini dibalik ya, jadi inverse supply function dan inverse demand function. Nah, ini dibikin inverse jadi ini inverse supply functionnya jadi 6 ditambah 0,2 Q. Oke. Sedangkan yang permintaan di inverse jadi 15 dikurang 0,25 Q. Nah, ini kenapa saya inverse? Karena supaya lebih mudah ya, nanti kan kita integralinnya harus dalam harga. Ya, harga dengan fungsi quantity. Kayak gitu. Ya. Nah, kan tadi rumusnya kita ada unsur ini ya, equilibriumnya ini. Berarti kita mesti cari dari informasi yang ada, kita mencari harga equilibrium dan kuantitas equilibrium. Berarti kita lakukan QS sama dengan QD. Berarti min 30 ditambah 5P sama dengan 60 min 4P. Nanti kalian bakal dapat nih harga equilibriumnya itu 10, kuantitas equilibriumnya adalah 20. Oke. Jadi luas perseginya itu 200. Kita udah temu PE sama QE. Nah, berarti consumer surplus tadi adalah integral QE ke 0 FQ DQ yang menunjukkan demand function dikurang PE kali QE, seperti itu. Nah, tadi inverse demand function-nya adalah 15 min 0,25 Q. QE-nya 20, ini 0. Oke. Dikurang
200. Ya, PE QE-nya 200. Nah, integral dari 15 kurang 0,25 Ki itu adalah 15 Ki dikurang 0,125 Ki dengan Ki kuadrat ya, dengan batas 20 sampai 0 dikurang 200. Nah, ini tinggal kalian masukin 15 kali 20 itu 300. 300 dikurang 0,125 dikali 400 itu jawabannya adalah 250. Nah, kalau kita masukin 0 nanti jadi 0. Berarti ini sama aja kayak 250 dikurang 0 dikurang 200. Dapatlah consumer surplus adalah 50. Ya, jadi ingat consumer surplus rumusnya adalah integral dari ini fungsi permintaan dengan batas QE ke 0 dikurang PE kali QE.